Kita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-107 ayat 8, 15, 21 dan 31. Dan untuk itu saya harapkan kerjasamanya bagian di sini baca Mazmur 107 ayat ke-8, di bagian sini baca Mazmur 107 ayat yang ke-15, di bagian sini baca Mazmur 107 ayat yang ke-21, dan di bagian kanan baca Mazmur 107 ayat 31, ya. Jadi jangan lupa semua, ya. Di sini 8, sini 15, sini 21, sini 31. Oke? Siap, Saudara? Kita akan baca bersama-sama kalau begitu. 1, 2, dan 3, keras. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Apa artinya, Saudara? Sama. Betul? Jarang, langka, one of a kind. Kalau Anda menemukan ada 4 ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang dari awal sampai selesai sama. Apa tujuannya, Saudara? 8, 15, 21, dan 31. Langka, rare, limited edition, ya. Kalau kita bisa melihat, kok sama gitu. Apakah wasting time? Tidak. Apakah membuang-buang waktu, kertas ataupun bolpen, tulisan? Tidak. Ada sesuatu yang Tuhan ingin berikan kepada saya dan Anda di tempat ini. Kalau saya menyatakan 4 kali kalimat kepada istri saya, sama, tidak berubah, berarti dalam bahasa Inggris dikatakan I meant it, ya. I mean it, gitu. Saya bersungguh-sungguh untuk hal itu. Kalau saya bilang, Ma, jangan lupa nih, untuk Natal kita itu tanggal 12, bulan 12, 2025. Jangan lupa, jangan ditukar tanggalnya. Tidak lama, sorenya saya bilang, Ma, jangan lupa ya, Natal kita itu tanggal 12, bulan 12, tahun 2025, ya. Istri saya bilang, iya. Yang ketiga, menjelang tidur, Ma, jangan lupa loh, Natal kita itu tanggal 12, bulan 12, tahun 2025. Pasti istri saya bilang, pada saat jam 1, jam 2 saya bangun, mau ke WC, saya bangunkan istri saya. Ma, apa sih? Jangan lupa loh, Natal kita tanggal 12, bulan 12, tahun 2025. Iya, Pak. You know why? Supaya dia tuh inget gitu. Supaya diperhatikan dengan baik. Apa yang saya maksudkan itu. Ditangkap dengan baik, disimpan dengan baik, dan dikerjakan dengan baik. Jadi kalau Mazmur 107 ayat 8, 15, 21, dan 31 itu menyatakan tentang hal yang sama, ternyata intinya adalah mengucap syukur. Amin, Saudara. Daripada saya dan Anda memikirkan dan penuh dengan gerutuan, penuh dengan unek-unek, penuh dengan kritikan, penuh dengan negatif, hal yang tidak baik, yang tidak berkenan, Tuhan punya jawaban untuk orang-orang yang seperti itu. Bersyukurlah. Amin. Mengucap syukurlah. Saya mungkin baru cerita atau beberapa waktu yang lalu gitu, ke satu gereja yang sudah 3 tahun minta saya. Istri saya bukan tidak menyetujui, tapi selalu 2 tahun pertama penuh. Sehingga akhirnya dia bilang, katakan itu 2022. Dia bilang sama istri saya, kalau begitu tahun ini tahun berapa Ibu? 2022. Tolong saya minta untuk tahun 2025, Pak Yohan khotbah di kita. Istri saya nggak bisa nolak, karena kosong. Terus diingatkan lagi, Bu, jangan lupa, minggu keberapapun kami siap. Jangan lupa ya Bu, gereja kami siap. Ditulislah sama istri saya.
Dan yang kedua, itu gembalanya selalu ngomong sama yang undang saya, bener Pak Yohan datang, bener Pak Yohan mau datang, bener Pak Yohan mau datang. Tahun berapa? 2025. Saya bukan sombong, enggak, cuman saya mengambil satu kesaksian yang bukan dari orang lain, tapi dari diri saya pribadi gitu. Sampai saya bilang sama istri saya, itu yang undang kita bener-bener banget ya. 2022 kalau Yesus datang, tinggal dia kali selesaikan tugasnya gitu. Dan dia buat saya juga untuk menyelesaikan tugas. Kalau Yesus datang tahun 2024, saya nggak bisa terangkat karena ada jadwal 2025 gitu. I'm telling you the truth. Dan begitu saya masuk, saudara, masuklah di hari H itu 3 kali keluar jalan tol, 3 kali tol berbeda. Sampai saya tanya sama istri saya, "Mah, ini presidennya masih Prabowo?" Saking terus. Dan perjalanan karena kita tahu, jadi kita berjalan 2 jam lebih gitu. Hampir 2 jam lebih sedikit. Dan ternyata sampai di sana hanya satu ruko kecil, saudara. Dan di kiri kanannya ada 13 gereja yang lain. Dan 12 gereja yang lain termasuk dia berkata, "Itu benar Pak Yohan datang ke gereja loh." Begitu dia tahu saya datang ke gereja ini, maka yang 12 lain telepon. Jadi sekarang tergantung istri saya, dia mau taruh tahun 2007, 2027, 2028, 2029, 2030. Cuma ada satu inti gitu. Mereka sungguh-sungguh, ini orang sungguh-sungguh. Ini pendeta, gembala, 2 minggu sebelum saya datang dia ingatkan lagi. Tolong diingatkan lagi, 5 tahun belum pernah, dimaafkan saya. Belum pernah gitu. Saya nggak usah lanjutkan lah. Datang, belum pernah ada orang. Jadi waktu saya masuk aja ini, pendeta ini, gembala lihat saya gitu. Saya balas lagi. Terus saya lihat dia peluk saya, "Pak Yohan, aduh. Saya hanya cuma lihat di handphone Pak, di Reels, di TikTok, di YouTube. Sekarang saya lihat wajah. Saya lihat dia, iya Pak, kenapa Pak? Saya nggak sangka. Saya dosa kali ya." Saya bilang sama pemain musik yang undang Pak Yohan, "Mana mungkin dia datang?" Saya bilang, "Siapa saya Pak? Yang undang saya ke sini adalah Tuhan Yesus, saya harus bersyukur untuk itu. Pak, saya juga orang susah dulunya. Orang yang gak punya apa-apa Pak. Orang yang di bawah, miskin, susah." Dia langsung bilang, "Sama ya." Gitu. Saya mau katakan buat Anda, kalau Mazmur katakan itu tentang 107 ayat 8, 15, 21, 31, kita harus bersyukur. Amin. Bapak, ya. Apapun masalah sebesar apapun hari ini, bersyukurlah. Kalau Anda sudah mati, Anda tidak akan memikirkan lagi. Tapi kalau masih hidup, masih ada jalan keluar itu. Masih ada pertolongan. Pertolonganku datang darimu. Masih ada Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, ada alasan-alasan tersendiri kenapa kita harus bersyukur. Amin, saudara. Daripada ya sesuatu, kadang-kadang saya baca, saya punya media sosial, sedih. Kadang ada orang yang nggak tahu hidup kita, gitu, tapi mencaci maki. Kita ngomong khotbah apa, dia mencaci maki. Bahkan rasanya saya nggak mencederai, tapi di tengah-tengah seperti itu, Tuhan bilang sama saya, bersyukur. Iya, bersyukur. Masih bagus, khotbahku didengar. Tergantung multitafsir lah. Kalau memang ya tafsirannya baik, puji Tuhan. Kalau nggak baik juga Tuhan bilang, ya bersyukurlah untuk itu. Karena kalau sampai saya ada di kehidupan seperti ini, di kepala 6, terus masih sehat, saya bersyukur untuk itu. Bahkan kalau kita lihat ancaman mega trust, bahkan hampir tiap hari kita dengar itu harus berhati-hati, bahwa Indonesia akan diguncangkan. Tadi pagi saya masih baca lagi itu dari BMKG. Saya bilang bersyukur kalau sampai hari ini. Tiap hari saya doa, Tuhan, lalukan itu Tuhan, lalukan itu. Maka itu Tuhan bilang, justru di hari-hari seperti ini, kau harus banyak bersyukur dan ajarkan kepada keluargamu untuk bersyukur. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Ada alasan sendiri kenapa Tuhan menginginkan saya dan Anda bersyukur. Coba Anda lihat yang pertama. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca sama-sama, saudara. Kita baca sama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Pekerjaan yang menurut engkau biasa-biasa, bersyukur di situ. Untung masih punya pekerjaan, gitu loh. Iya Pak, saya punya hutang banyak, bersyukurlah. Kenapa? Karena di tengah-tengah hutangmu masih ada penyertaan Tuhan. Bersyukurlah dalam kondisi yang kurang dan tidak baik, bersyukurlah. Kenapa? Karena masih ada pertolongan Tuhan di situ. Bersyukurlah untuk itu. Dapat mungkin rumah yang kurang dan tidak layak. Dulu juga rumah saya seperti itu, bersyukurlah. Mama saya selalu bilang bersyukurlah, bersyukurlah untuk rumah yang kau tinggali. Bersyukurlah dengan ketiadaan apapun. Jangan lihat yang di atas, kau lihat juga yang di bawah. Saya bilang, tapi saya nggak punya apa-apa, untuk makan aja susah. Ibu saya bilang, bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan buat engkau. Bersyukur untuk itu. Saya bilang, makan saya juga kadang-kadang nggak teratur. Bersyukurlah masih ada makanan. Oleh sebab itu saya paling kenal satu negara, namanya apa? Ethiopia. Karena mama saya selalu ngomong tentang Ethiopia. Kalau saya lihat makanan kurang enak, mama saya bilang habiskan, karena di Ethiopia banyak orang-orang kelaparan, anak-anak kurang makan dan tidak makan. Saya tanya, di mana itu mah Ethiopia? Pokoknya ada itu negara. Tiap kali kalau kita makan cuma nasi sama kecap. Sampai seret nggak bisa masuk. Sampai nasi itu kita campur air. Saya mengalami susah. Biasanya orang yang diproses mengalami susah, dia bisa banyak bersyukur untuk itu. Bersyukur kamu masih hidup, bersyukur kamu lihat mama masih hidup. Rumah kita gembel sudah. Ya sudah bilang, kok rumah kayak begini? Mama saya bilang bersyukur, masih punya atap, masih punya tanah, kita tidur di tanah. Tanahnya nggak rata, kadang-kadang disemenin sama mama saya. Saya tidur di bawah, sakit, badan sakit. Pagi mau makan nggak ada makanan, siang makan keroyokan sudah 10 orang makan di situ. Kadang-kadang cuma beli 2 pastel bagi 8. Nasinya kadang-kadang gak cukup. Lapar. Saya ke rumah temen hanya cuma numpang makan. Tapi mama saya selalu bilang bersyukur. Apa yang harus disyukuri? Saya bilang apa yang harus disyukuri? Ada Tuhan. Saya bilang Tuhan yang macam apa yang seperti ini? Tuhan yang selalu ada dalam hidupmu yang akan membela kamu. Hari ini kau cuma lihat ini. Tapi nanti kamu akan lihat pembelaan Tuhan. Nanti kamu lihat bahwa Tuhanmu hebat, Tuhanmu luar biasa. Harus dimulai dari ucapan syukur. Kalau engkau lihat suamimu mungkin belum bertobat, ucapkan syukur untuk itu. Kenapa? Masih bisa punya suami. Kalau kau lihat istrimu, aduh begini, nggak apa-apa, bersyukur aja. Saya ajar anak-anak saya, kamu harus pandai bersyukur. Dua-dua harus pandai bersyukur. Melewati tahun-tahun sulit, melewati hal-hal yang tidak gampang. Papa lewatin itu. Banyak hal yang Papa nggak harus ceritakan kepada kamu. Kenapa seringkali orang dengar dan orang-orang suka lihat, itu pendeta berkat, itu pendeta berkat. Saya ceritakan apa yang Tuhan beri buat saya. Itu soal penderitaannya nggak harus lah. Biar saya telan sendiri gitu. Saya melewati hal-hal yang tidak gampang. Belum lagi papa saya pukul, saya injek, saya gebukin saya. Sampai saya bilang, apa salah saya? Papa saya bilang, lo pulang malam. Iya, karena saya lapar, Pak. Saya datang ke rumah teman, hanya cuma mau makan. Tapi lo nggak boleh keluar. Saya bilang, ya aku lapar, Pak, aku lapar. Aku remaja, anak muda, aku lapar. Aku sangat lapar untuk itu. Tapi saya mau katakan buat Anda, hari ini saya banyak berterima kasih kepada Tuhan.
untuk proses yang saya lewati. Akhirnya saya tahu persis bahwa saya memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu, taruh ucapan syukurmu di atas masalahmu. Amin, saudara. Taruh itu di atas masalahmu. Yesus tidak berjalan di dalam air, tapi Yesus berjalan di atas air. Kalau Anda lihat ada gerejamu di tempat ini, jangan nyinyir, saudara. Jangan terlalu banyak kritik. Kadang-kadang begini, saudara. Kalaupun kita menjadi orang itu, belum tentu kita bisa mengerjakan. Kalau Anda lihat ada orang yang menjelekkan kamu, saya mau katakan buat Anda, ya biarkan aja. Kan kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita punya Tuhan yang adil. Dia akan berperkara, saudara. Banyak perkara juga saya lihat yang saya tidak bisa balas dan saya tidak mau balas. Tapi saya lihat, saya bersyukur aja untuk segala sesuatu yang sebetulnya itu fitnahan, sebetulnya itu omongan yang gak benar. Tapi karena saya dapat pengajaran dari orang tua saya, banyak bersyukur. Mama saya disebut dasar maling ayam. Karena kita susah, kita menderita, ada ayam tetangga hilang, saudara. Itu anak sepantaran adik saya, itu teman adik saya langsung masuk. Dan ibunya langsung bilang, dasar loh. Panggil mama saya tuh, loh, dasar orang miskin, orang susah, pencuri, maling loh, maling. Mama saya keluar gini, apa yang saya malingin? Kenapa kau sebut aku pencuri? Memang ayam gua hilang. Itu gara-gara lo miskin, susah, gembel loh. Saya bilang sama mama saya, jawab mah, enggak usah. Biar aja, dia yang punya pikiran kotor, mulut kotor, biar dia. Kan ada Tuhan. Enggak lama anaknya bawa ayam, mak, ngapain ngomel-ngomel nih ayam kita? Terus, oh masih hidup, nggak pakai minta maaf, main jalan aja. Dan mama saya cuma bilang, itulah Tuhan buktikan dia dipermalukan. Dia tidak perlu minta maaf sama mama. Tapi yang perlu adalah hati kita yang selalu bisa bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Yang pertama itu kehendak Tuhan. Kalau Anda tanya apa sih kehendak Tuhan yang harus berlaku dalam hidupmu? Banyak bersyukur. Amin, saudara. Nanti kita lihat Tuhan yang hebat itu akan berjalan menyertai engkau. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, ternyata Yesaya 38 ayat 19 menjelaskan kenapa kita harus bersyukur, saudara. Not according to me, but according to the Bible. Kalau perkataan saya mungkin debatable. Tapi kalau perkataan firman Tuhan, ya dan amin. Yuk kita. Tetapi hanyalah orang yang hidup, yang mati nggak kehitung, bos. Betul? Terus? Dialah yang mengucap syukur kepadamu. Amin. Seperti aku pada hari ini, seorang bapak memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Jadi siapa yang bersyukur? Yang masih hidup. Halo. Jangan anggap itu penderitaan. Wah, dikritik habis tentang pujian, penyembahan. Itu apa namanya tuh, kalau karismatik, kalau aliran Pantekosta, pantes, Protestan itu sekarang terdiri dari 30.000 denominasi, 30.000. 30.000. Saya mau katakan buat Anda, antar kita orang Kristen gak usah ribut. Halo, yang satu cerca yang satu cerca yang satu, di mana itu? Media sosial. Ada yang aliran Calvin, ada aliran Armenian. Saya mau katakan buat saudara, saya dua-duanya aja. Yang sekali selamat tetap selamat, saya tahu Yesus sekali menyelamatkan saya. Aliran yang menyatakan bahwa keselamatan itu harus dijaga, saya juga ikut aliran itu. Udah, yuk mau kemana ikut, saya ikut aja. Pokoknya Yesus aja, di situ ada Yesus aja. Karena gini, urusannya bukan soal hal-hal yang begitu lagi. Urusannya tentang kehidupan kita pribadi. Siapa kita? Tuh yang masih hidup. Amin. Jadi kalau kita memuji Tuhan jangan kayak orang mati. Dengar khotbah udah tidur. Malaikat Tuhan lewat. Udah mau mati nih gitu. Juga. Benar. Kemarin saya kehilangan sahabat saya, saudara, ya. Tadi kemarin baru diketemukan di Bali, saudara. Dia lagi mau ke airport, macet, ganti dengan motor. Ganti dengan motor, dia tergelincir, ya, jatuh ke bawah. Dipegang oleh Kang ojek atau ya, dipegang tapi nggak kuat, jatuh ke sungai. Baru diketemukan jam 8:30, Pak. Dan dia sudah selesai. Dia nggak harus bersyukur, kita nih yang harus bersyukur, masih hidup. Amin.
Oleh sebab itu kenapa kalau kita mau makan kita harus bersyukur dulu. Terima kasih Tuhan untuk makanan minuman, kuduskan, sucikan, bagi kekuatan bagi tubuh jasmani kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menyantapnya, haleluya, amin. Bersyukur, jangan makan asal aja, mentang-mentang makanan enak, lapar, nggak pakai dalam nama Tuhan Yesus, langsung masuk ke dalam mulut saja. Tuhan lihatin hati-hati, kan saya pernah punya kasus, saya lupa doa tiba-tiba tulang itu masuknya lurus, tapi begitu dia di dalam begini, saudara, di sini. Terus saya baru tahu, aduh Tuhan, soal kecil aja, saya cuma nggak doa aja, aduh doa saya tuh di bawah 1 menit. Tuhan bilang bukan soal doanya, soal lo nggak bersyukur, itu harusnya terima kasih tuh untuk makanan minuman. Waduh, sampai saya nggak bisa napas, sampai berdarah-darah sudah, mau dibawa masuk itu ke rumah sakit di Cideng. Saya bilang enggak, saya malu sudah. Operasi besok kabar berita seorang pendeta mati karena ya kena tulang. Saya bilang nggak usah lah, biar aja begini saya mati dalam Tuhan aja deh. Kirim saya kembali ke rumah. Aduh jangan begitu Pak Pendeta, udah diri saya, udah. Begitu sampai di rumah baru saya bisa bersyukur. Kalau udah kena penyakit aja baru bisa bersyukur. Ya, teman saya tuh seorang artis sekarang juga aduh ibadah terus tiap hari, disembuhkan Tuhan dari stadium 4+. Ketika saya khotbah di hadapan ribuan orang, saya lihat dia, saya bilang, mari saudara, kita berdoa buat sahabat kita ini. Mari saya undang maju, dia naik ke atas panggung. Dulu saya baru tahu stadium 2. Jadi kita doa. Beberapa waktu kemudian ternyata itu ditingkatkan, saudara. Jadi apa? Stadium 4+. Istri saya bilang, Pak lo tahu gak dia apa? Stadium 4+. Masya ampun Tuhan. Pantesan tadi gue udah doain dia depan ribuan orang. Suruh tangan terangkat tujukan kepada dia. Hari ini Anda tahu, dia sendiri yang datang kepada saya. Dia bilang, Pak ternyata saya stadium 2+, padahal dokter udah bilang stadium 4+. Saya nggak mau kasih tahu. Dan dia bilang, Pak stadium 2 bisa disembuhkan, amin. Pak bisa kurang ya Pak, bisa nggak turun Pak, bisa. Dia nggak tahu itu, tiba-tiba dokter bilang stadium 4 ya. Dibawa pulang, disuruh makan apa aja. Terus dia bilang, Pak nanti aku kemo 6 kali. Dalam hati saya, aduh Tuhan Yesus, kalau udah stadium 4+. Tapi saya bilang kemo. Dia kemo 6 kali, terus diopnam. Begitu selesai dia datang di mana saya duduk di kafe di Moy. Terus dia bilang, Pak, Bapak mau tahu nggak saya? Saya bilang dalam hati, iya gue udah tahu. 10 menit, Pak mau tahu nggak cerita saya? Dalam hati udah tahu, dokter udah bilang 4. Saya bilang sebentar lagi 5 menit, baru dia bilang, Pak mau tahu nggak nih? Saya bilang apa sih? Dalam hati saya ini maaf nih, pakai kata-kata saya nih. Ya orang yang mau mati kita dengarkan lah gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan. Mungkin dia bilang, Pak itu ada tanah Pak, 5.000 meter di Jakarta Selatan. Oh oke. Maksudnya itu bukan tanah saya Pak gitu ya. Jangan dijual gitu. Terus dia bilang, Bapak tahu nggak? Saya ini udah stadium 4+. Saya juga tahu. Bapak tahu dari mana? Dokter. Kurang ajar dia nggak kasih tahu saya 4. Oh iya mungkin supaya tidak melebahkan kamu. Pak tahu nggak? Kemarin saya baru dia cek lagi and recheck terus berkali-kali. Ternyata dia udah sampai ke tulang saya punya cancer. Tapi begitu dia lihat beberapa hari kemudian dia cek lagi. Ternyata cancer yang kuning-kuning di tulang itu bersih. Saya kan hamba Tuhan. Saya kan suka bawakan firman. Sekarang dia yang ngomong, saya yang bengong. Dalam hati saya mungkin ada karangan. Terus nggak mungkin kan Pak, dokter nyatakan bersih, iya. Kalau kita nih hamba Tuhan nyatakan bersih mungkin juga untuk kekuatan dan karena iman. Betul saudara, kita iman positif. Tapi kalau dokter nyatakan itu, berarti karena disiplin ilmunya lihat itu. Jadi saya bilang, yang benar loh, benar Pak. Puji Tuhan, saya didoain 1.000 orang lebih, orang yang percaya. Saya percaya tiap hari, saya beribadah, saya setia sama Tuhan. Saya siap untuk mati. Tapi ternyata Tuhan memberikan hidup buat saya. Saya bilang sering-sering kalau begitu untuk memuliakan Tuhan. Siapa yang harus bersyukur? Tuh, orang yang hidup. Anda jangan nyanyi kalau di gereja, ku mau selalu bersyukur. Ini udah hampir mau mati. Bab cintamu padaku. Ini udah mau goyang. Harus. Kalau Anda lihat dia ya, ku mau selalu bersyukur. Sampai saya kadang-kadang kalau lagi nyanyi sih, kasihan ya, kasihan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Terus saya bilang,
Ma penyakitnya bisa dirubah kali ya Ma. Ya kita doain aja. Dia saksi sama saya sampai begini-gini. Dulu kalau jalan nih, Pak saya pulang dulu ya Pak. Istri saya, jatuh. Iya Bu, diantarin sampai depan. Iya Bu, saya lemas. Pernah satu hari jam 10 malam dia pingsan. Istri saya ditelepon. Istri saya datang itu ke sana, digotong ke rumah sakit. Terus istri saya bilang, Pak dia pingsan. Saya langsung doa, dalam nama Yesus. Terimalah dalam tanganmu Tuhan. Karena saya tahu, dokter udah bilang umur 3-6 bulan. Dokter bilang, mujizat. Dokternya bilang begini, kamu orang Kristen ya? Teman saya bilang, iya emang kenapa Dok? Hanya orang yang percaya, yang saya lihat penyakit bisa disembuhkan. Wow. Jadi sering-sering begini, amin. Jadi kalau Anda di rumah tuh sering-sering, lagi baca koran kayak atau lagi di TV, tiba-tiba, yes. Orang kan bingung, kenapa Pak? Amin Tuhan, amin, haleluya, gitu. Amin, haleluya, amin. Saya pernah satu hari nggak bisa bayar kredit card 133.350.000. Waktu saya lihat, amin, haleluya. Benar? Ayo, benar nggak? Sampai istri saya, ini laki udah rada gila kan. Anak saya, papa nih bulan ini segini. Begitu saya, Tuhan Yesus Kristus. Nih, saya hafal mati nih bos, 133.350.000. Begitu saya, amin. Berarti gua adalah orang yang akan terima mujizat itu aja. Bersyukur jangan begitu 133.350.000 Anda dapat tuh, mati dah gua dah. Mati benar. Anda tahu Anda mati dengan apa? Dengan tagihan di sebelah kanan. Udah gini, haleluya, puji Tuhan. Ini masih hidup nih, betul? Terus gini, Pak kasihan, enggak usah dikasihani, biar Tuhan yang mengasihan. Terus sebelum Tuhan, baru saya naik ke atas, 133.350. Ingat ya, ini kode Tuhan 133.350. Akhirnya tinggal berapa mah? 20 million, 20 juta, enggak tahu. Kalau Anda tanya kepada saya bagaimana cara membayar, saya juga enggak tahu. Daripada saya pikirin, saya jadi jadi pusing, lebih baik saya leave him alone. Tinggal 20 juta. Minggu lalu, Pak, ada orang teman baik ngefans Papa, terus mau dinikahkan. Mau siapa? Kan aku udah menikah sama kamu. Enggak mau diberkati pernikahan. Oke, amin ya. Begitu saya nikahkan, wah banyak selebriti. Bahkan begitu saya selesai, itu selebriti bilang, Om saya juga mau dinikahkan begitu di dalam kekudusan. Udah nih selesai. Pulang. Ya saya kan ya jujur aja lah, jujur, sejujur-jujurnya, jujur. Lagi makan sama istri di rumah, nggak ada titipan. Jujur. Anak Ika lagi pikir ini nih, yang lagi orang suka bilang nih, pendeta ngomongnya soal duit. Enggak, saya cuma ngomong bagaimana kalau kita bersyukur itu berkat didatangkan. Saya cuma tanya kan boleh. Nah, nggak kelihatan. Istri saya, maksudnya? Ya, nggak ada titipan atau apa. Dia jawabnya juga, tahu. Mungkin kali dia pikir kamu adalah, dia panggil saya papi. Ya gimana sih anak masih mau kasih papinya begitu kan, nggak mungkin. Papinya dong yang kasih. Terus, ya mungkin dia udah terlalu dekat kali sama aku. Nanya aja mah nanya. Istri saya jawab, ya ini jawab aja Pak, jawab ya. Hari Minggu ya mah. Mami, kita makan yuk Mi. Oke, di mana? Di mall. Terus istri saya bilang, Pak diajakin makan. Nggak ada titipan. Nggak ngomong apa-apa ya. Begitu selesai, cium, oke Mi, Tuhan berkati ya. Tek. Sampai jalan saya udah nggak pusing. Sampai jalan aja bersyukur aja bisa makan. Istri saya nggak nanya titipan. Saya balik benar. Emang ada yang dititip? Nih, di rumah saya buka, tahu nggak tepat persis 20. Saya tutup dah firman Tuhan. Saya lagi rindukan tuh orang-orang yang teman sahabat baik yang mau dinikahkan, silakanlah. Saya berlutut bos. Memang, aku harus selalu mengucap syukur. Thank God, bukan atas yang kau beri, tapi karena kau beri. Thank you God, thank you. Dan terakhir 1 menit, coba Anda lihat bagian terakhir, kenapa kita harus bersyukur? Nah ini saya tutup ya. Coba Anda lihat bagian terakhir, nah ini, coba Mazmur 100 ayat 5, saya tutup. 2 menit, 1 menit, yuk baca sama-sama. Mazmur. Sebab Tuhan itu baik,
kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun. Baik banget. Nggak cukup bilang dia baik, tapi baik banget dia. Sangat baik dia. Buat saya dan Anda dia baik, oleh sebab itu banyak bersyukur. Thanks God untuk kebaikanmu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu. Orang boleh jahat kepadaku, tapi engkau tetap baik dalam hidupku. Orang boleh ingin memaksakan kehendaknya, tapi aku mau katakan engkau tetap baik dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Banyak bersyukur. Haleluya.